Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditara Setiawan dari kelas C. Dari sini akan memaparkan makalah yang berjudul Belajar. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dengan belajar, manusia dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Tanpa belajar, manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Aktivitas keseharian menentukan ilmu yang hanya didapat dengan belajar. Pada dasarnya, pendidikan merupakan proses untuk membantu manusia dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Setelah dengan pengembangan masyarakat dewasa ini, pendidikan masyarakat banyak menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu hambatannya adalah rendahnya mutu pendidikan di negara ini. Hingga dengan adanya hambatan tersebut akan menjadikan sebuah tantangan bagi pengelola pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penilaian yang akan diangkat penulis adalah apakah pengguna media ular tangga dapat memberikan hasil belajar matematika bangun dari siswa kelas 12 SD negeri Tuklebu Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Tujuan masalah. Di latar belakang masalah di atas, penelitian akan menjelaskan tentang masalah yang timbul dan dalam penelitian ini antara lain rendahnya keaktifan siswa dalam bertanya dalam proses belajar mengajar matematika, penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik dan berdampak pada hasil belajar siswa. Bab 2. Pembahasan konsep belajar. Belajar dalam arti luas merupakan suatu yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan suatu hal yang bersifat sementara. Sebagai hasil dari terbentuknya respon utama, belajar merupakan aktivitas baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru saja diri individu yang belajar dalam bentuk kemampuan yang relatif konstan dan bukan disebabkan oleh kematangan atau sesuatu yang bersifat sementara. Perubahan kemampuan yang disebabkan oleh kematangan perkembangan anak yang mampu berdiri dari duduknya atau perubahan fisik yang disebabkan oleh kecelakaan tidak dapat dikategorikan sebagai hasil dari perbuatan belajar meskipun perubahan itu berlangsung lama dan konstan. Merupakan metode bahwa belajar ialah suatu proses yang dilakukan sesuatu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan. Perubahan tingkah laku yang baru saja hasil dari perbuatan belajar terjadi secara sadar, bersifat kontinu dan fungsional, bersifat positif dan aktif, bersifat konstan, tujuan atau terarah, serta mencakup seluruh aspek tingkah laku. Ciri-ciri perubahan tingkah laku sebagai hasil dari perbuatan belajar tersebut tampak dengan jelas dalam berbagai pengertian belajar menurut pandangan para ahli pendidikan dan psikologis. Definisi belajar menurut para ahli. Belajar menurut pandangan B. F. Skinner. Belajar menurut Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan reinforcement sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran, punishment, dan pujian atau rewards dari guru atas hasil belajarnya. Skinner membuat perincian lebih jauh dengan membedakan adanya dua macam respon. Pertama, responden response, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu yang disebut eliciting stimuli, menimbulkan respon-respon yang secara relatif tetap, misalnya makanan yang menimbulkan keluarnya air liur. Pada umumnya, perangsang-perangsang yang demikian itu mendahului respons yang ditimbulkannya. Kedua, operance respon, yaitu respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu yang disebut reinforcing stimuli atau reinforce, karena perangsang-perangsang tersebut menjadi lebih giat belajar apabila mendapat hadiah sehingga responnya menjadi lebih sensitif atau kuat. Belajar menurut pandangan Jerome S. Brunner beranggapan bahwa belajar merupakan pengembangan kategori-kategori yang saling berkaitan sedemikian rupa
sehingga setiap individu mempunyai model yang unik tentang alam dan pengembangan suatu sistem pengodaan atau coding. Pada menurut pandangan Benjamin S. Bloom, penelitian yang dilakukan oleh Bloom dan mengamati kecerdasan anak pada rentang waktu tertentu menemukan bahwa pengukuran kecerdasan anak pada usia 15 tahun merupakan hasil mengembangkan diri anak usia dini. Bloom mengembangkan taksonomi dari tujuan pendidikan yang menyusun pengalaman-pengalaman dan pertanyaan-pertanyaan secara bertingkah dari recall sampai pada terapannya dengan suatu keyakinan bahwa anak dapat menguasai tugas-tugas yang dihadapkan. Proses belajar memang kompleks, tapi dapat juga dianalisa dan diperinci dalam bentuk prinsip-prinsip atau ajas-ajas belajar. Hal ini perlu diketahui agar memiliki pedoman secara efisien. Menurut Dimyati, prinsip belajar itu adalah sebagai berikut: perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan belajar betul kebutuhannya. Apabila yang bahan belajar itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan atau diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. 2. Keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, pada kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan psikis bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berarti keterampilan dan sebagainya. Contoh kegiatan psikis misalnya menggunakan kesana pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan satu konsep dengan yang lain, menyembuhkan hasil percobaan dan kegiatan psikis yang lain. Tidak keterlibatan langsung atau pengalaman. Belajar harus dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar merupakan proses mengalami, dan belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Menurut Edgar dalam Dimyati, belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tapi harus menghayati terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Namun demikian, perilaku keterlibatan siswa secara langsung dalam kegiatan belajar membelajarkan dapat diharapkan mewujudkan keaktifan siswa. Karakteristik proses belajar sangat dipengaruhi oleh pendekatan dan strategi yang digunakan oleh guru yang kepada siswanya. Kurikulum saat ini dipandang sebagai proses pembelajaran yang dapat mengoptimalkan seluruh aktivitas yang dimilikinya. Proses belajar dapat dilihat berdasarkan teori dan tipe belajar. Teori belajar disiplin mental, teori belajar asosiasi, teori insik, teori gestalt. Tipe belajar ada 8. Tipe belajar menurut Greg yang dapat dilakukan kepada siswa: signal learning atau belajar melalui isyarat, stimulus response learning atau melalui rangsangan, chaining learning atau belajar melalui rangkaian, verbal associated learning belajar melalui perkaitan verbal, discrimination belajar membedakan, concept learning belajar melalui konsep, learning belajar melalui aturan-aturan, problem solving belajar melalui pemecahan masalah. Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut terjadi terutama berkat evaluasi guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak pengiring keduduk. Dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan siswa. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari proses belajar. Hasil pengukuran belajar ilmiah akhirnya akan
mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah dicapai, belum merumuskan hasil belajar. Kesimpulan, setiap pembelajaran yang berhasil tentu saja membutuhkan sebuah proses yang tidak mudah. Untuk keberhasilan seseorang harus berusaha keras terlebih dahulu, seperti juga halnya mahasiswa yang melakukan PL di sekolah.